Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Glenny Soktania dalam Kompas Bisnis. Ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun ini tumbuh 4,94% secara tahunan, melambat dari kuartal sebelumnya, bahkan di bawah saat pandemi di awal 2022. Inilah pergerakan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2022. Tren pertumbuhan ekonomi di atas 5% terhenti di kuartal 3 2023. Kondisi lesu ini karena konsumsi masyarakat rapuh, daya beli melemah, tertekan inflasi, dan pendapatan yang stagnan. Sebelumnya, hasil survei Bank Indonesia merekam indeks penghasilan turun 1,2 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan ini disumbang oleh kelas menengah. Situasi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah dan dunia usaha sebagai sumber konsumsi atau penggerak ekonomi. Saudara, penurunan juga terjadi di dunia investasi perusahaan teknologi. Laporan kolaborasi Google, Bain and Company, serta Temasek bilang, tren investasi pada perusahaan teknologi menurun drastis. Apakah kondisi ini akan memengaruhi peta startup atau ekonomi digital di Indonesia? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Country Director Google Indonesia, Randy Yusuf. Selamat pagi, Pak Randy. Selamat pagi, Glenis. Ya. Terima kasih atas undangannya. Nah, ini jadi sorotan juga terkait dengan pertumbuhan pasar digital kita. Nah, sebenarnya apa sih Pak perubahan yang terjadi saat pandemi dan juga sekarang, serta bagaimana posisi Indonesia? Kalau saya berikan intisarinya, Glenis, sejak pandemi, sebelum pandemi kan Indonesia dan juga negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara growing dari digital ekonominya sangat cepat sekali. Malahan kalau kita lihat dibandingkan dengan estimasi yang kita lakukan mulai dari tahun 2016, itu kita mengekspektasi ekonomi digital, ekonomi di Asia Tenggara akan mencapai lebih dari 100 miliar pada tahun tertentu, tapi lebih cepat. Nah, kalau kita lihat, sekarang kita memang mengalami fase yang berbeda, mulai dari fase dulunya fokusnya ke akuisisi customer, sekarang fokusnya ke monetisasi. Nah, ditambah juga dengan tentu saja semua teman-teman tahu, challenging dari semua tantangan dari makroekonomi, itu semua juga berpengaruh. Oleh karena itu, seperti yang tadi Anda bilang, kita melihat dari seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memang investasi dari venture capital di dunia startup turun tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau boleh saya tambah satu hal yang saya masih, dan report ini kita cukup optimis, report dari Google, Bain, dan Temasek, adalah kita melihat contohnya kalau di Indonesia, kalau kita lihat investasi di digital economy, di perusahaan digital economy startup di Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang, Indonesia itu kumulasinya itu sekitar 22 miliar US dollar, dan itu adalah yang tinggi sekali dibanding negara-negara lain, termasuk kecuali Singapura ya. Singapura kan kayak sebagai regional hub. Contohnya negara seperti Vietnam sekitar kumulasinya beberapa tahun belakang ini 6 miliar US dollar. Dan Thailand dan sebagainya 3 miliar. Sementara Indonesia 22 miliar US dollar kumulasi investasi dari tahun 2019 sampai first half tahun ini. Jadi memang slow down intisarinya, Glenis, tapi kami masih cukup optimis karena sudah banyak investasi yang masuk, tapi sekarang kita masuk ke fase bagaimana kita mendapatkan digital economy growth yang lebih sehat dengan menemukan cara-cara untuk meninggikan monetisasi dari perusahaan-perusahaan digital economy. Oke, ada perubahan situasi untuk pengelolaan dari investasi ekonomi digital ini. Nah, Pak Randy, sebenarnya wilayah mana saja di Indonesia yang menyokong perkembangan ekonomi digital? Apakah hanya di Pulau Jawa misalnya? Sebenarnya di seluruh Indonesia, Glenis, di report ini kita mengupas lebih dalam dan menggunakan contoh dari e-commerce demand di seluruh Asia Tenggara termasuk Indonesia di berbagai provinsi, di berbagai kota dan sebagainya, dan kita bandingkan dengan supply dari e-commerce. Nah, kalau kita melihat demand untuk digital economy, dan itu maksudnya saya digital economy itu tentu saja e-commerce ya contohnya ya, demand-nya itu bukan hanya di Jakarta, tentu saja di kota-kota besar di pulau-pulau lain, dan juga malahan kota-kota mengenal dan kota kecil. Tetapi supply-nya, maksud saya dari demand ini kita ukur berdasarkan data yang kita lihat dari trending dari Google Search, orang yang searching ya, memberikan query yang berhubungan dengan e-commerce. Jadi banyak orang mau ya. Tapi kalau kita lihat dari supply, maksudnya supply kita melihat dari drop off point
dari tempat drop off point untuk e-commerce itu memang berkonsentrasi belum merata. Dan ini bukan cuma Jakarta doang, ada juga drop off point yang lebih tinggi di tempat-tempat kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti Surabaya dan sebagainya, tapi masih belum merata. Jadi seperti yang Anda bilang, benar, masih ada kesetimbangan. Tapi kami, kalau boleh saya tambahkan dikit, kami masih cukup optimis, soalnya di laporan ini, kami juga mengupas lebih dalam yang kami bilang sebagai digital inklusivitas, digital inclusion, dan digital participation. Pertama, dari sisi digital inclusion, digital inklusivitas, kami lihat kalau dibanding dengan tahun 2015 contohnya, internet penetration di kota-kota besar di Indonesia 40%, sekarang hampir 90%. Di kota-kota bukan besar, tahun 2015 kita lihat 20%, sekarang sudah hampir 75%. Jadi kita melihat sebenarnya kalau digital inklusivitas, terus akses internet itu sudah cukup meningkat ya di banyak tempat di Indonesia, meskipun tentu saja masih ada sedikit kesenjangan. Tapi bagaimana sekarang kita ingin meninggikan digital participation. Digital participation adalah bagaimana mereka dapat melakukan transaksi digital, apakah itu payment dan sebagainya, membeli dan sebagainya. Dan di report ini kita mengupas bagaimana cara-cara untuk membantu itu, Gladys. Tapi kalau kita kaitkan dengan tren penurunan minat investasi yang nilainya ini drastis, apakah kondisi ini akan memengaruhi peta startup di Indonesia? Ya, menurut saya pertama kalau boleh saya ulang lagi ya. Tadi karena saya bilang kan investasinya kan bukan hanya satu tahun aja ya. Kalau kita melihat investasi kumulasi yang seperti saya bilang, kalau Anda lihat dari report ini dari investasi dari tahun 2019, 2020, 2021 dan sebagainya sampai tahun ini, itu kumulasi di Indonesia 22 miliar US dollar. Dan negara-negara lebih kecil. Kedua, di report ini kita juga melihat berapa uang dry powder yang masih tersedia. Dry powder adalah uang yang investor siapkan untuk dapat diinvestasikan. Dan itu masih tinggi sekali, sekitar 16 miliar US dollar. Jadi masih banyak sekali kesempatan, Glenis, tapi tentu saja semua investor pasti sama ya, apakah itu investasi di dunia digital, apa di mana. Kalau mereka menaruh investasi, tentu saja mereka pengen mendapatkan return yang bagus ya, return yang positif. Nah, itulah salah satu hal yang masih sedang digodok. Nah, kami optimis, oleh karena itu kami bisa melihat digital ekonomi akan terus berkembang, karena kami melihat unsur-unsur banyak kemajuan. Contohnya perusahaan-perusahaan yang sekarang startup yang sudah besar sudah mulai transisi dengan menemukan cara-cara monetisasi dengan take rate-nya lebih sehat, menemukan cara-cara lain untuk meninggikan revenue, apakah itu advertising revenue, apakah itu revenue dari insentif dan sebagainya, logistik. Oleh karena itu kami melihat unsur-unsur dari perusahaan-perusahaan digital ekonomi di Indonesia sudah mulai belajar dari tempat lain dan juga mengimplementasikannya, dan itu akan membantu mereka lebih sehat dari sisi bisnisnya, dan itu akan terus maju menyosong ke depan digital ekonomi Indonesia mencapai 110 miliar dolar di 2025. Itulah akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai lebih dari 100 miliar US. Potensinya masih cukup besar ya, Pak Randi. Nah, ini mungkin 10 tahun lagi kita bicara tentang ekonomi digital saat ini. Jika yang dikejar adalah tingkat pendalaman atau inklusi, sektor apa saja yang masih bisa tumbuh, Pak Randy? Ya, kalau tentu saja report ini, Glenis, kita fokusnya pertama di 4 sektor yang utama, yaitu e-commerce, marketplace, transport, dan juga ada food delivery, dan travel, dan juga media. Tapi selain itu juga di report ini kami juga mendalami mengenai digital payment, lending, dan sebagainya, Glenis. Jadi yang pertama, sebagian besar dari perkembangan ini masih di core bisnis yang 4 yang saya bilang tadi, tentu saja e-commerce yang paling besar. Contohnya 82 miliar digital economy tahun ini, 62 miliar adalah e-commerce, jadi yang paling besar. Itu tentu saja e-commerce yang paling besar. Selain itu adalah yang kedua adalah yang berhubungan dengan financial service yang tadi saya bilang. Contohnya Indonesia kita estimasikan digital financial service, digital payment alone sekitar 313 miliar US dollar. Itu yang paling besar di Asia Tenggara karena ada QRIS dan sebagainya. Tapi selain itu kita juga melihat ada sektor-sektor yang baru mulai muncul lah. Apakah itu di education, apakah itu yang berhubungan dengan health, technology, berhubungan dengan B2B, SaaS, enterprise dan sebagainya. Tapi jujur aja sebagian besar adalah masih yang
sektor-sektor yang core yang tadi saya sebutkan. Ya, setidaknya ada 4 sektor yang masih bisa bertahan dan juga terus berkembang terkait dengan ekonomi digital Indonesia. Terima kasih Pak Randy Yusuf, Country Director Google Indonesia telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak. Sama, terima kasih Glenis.